Selamat malam para pemirsa subscriber channel YouTube Agung Prawoto. Kembali bersama saya Bahrul beserta narasumber kita yang luar biasa, seorang hafid Al-Quran dengan keterbatasan tunanetra, tapi beliau bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan pada saat ini alhamdulillah kita sudah berada di Masjid Al-Wasi'ah Kota Caringin tepatnya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mewawancarai seputar tahfidz Al-Quran dan beberapa tips cara menghafalkan Al-Quran. Baik, selamat malam Bapak Ustadz Hadian Akbar. Selamat malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nampaknya di bulan puasa ini semakin berkah ya. Alhamdulillah. Dengar kemarin juga ada undangan dari Semarang dan insya Allah Rabu besok ya, Insya Allah. sampai dengan hari Minggu itu satu kota atau berapa kota? Roadshow di 15 tempat. Oh, roadshow di 15 tempat. Subhanallah. Baik Ustadz, pertanyaan pertama, Bapak Ustadz Hadian Akbar betul hafiz atau hafal 30 juz? Insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, sejak kapan Pak Ustadz menghafal Al-Quran sampai dengan 30 juz saat ini? Saya menghafal Quran mulai dari usia 12 tahun Ya. dan selesai alhamdulillah di usia 16 tahun. Subhanallah. Berarti memang sejak kecil juga sudah mulai menghafal Sudah Al-Quran mulai. ya? Nah, kemudian Pak Ustadz Hadian Akbar, dengar-dengar juga nih berkah Al-Quran, Pak Ustadz bisa keliling dunia, katanya keliling beberapa negara dalam rangka ya ada lomba tahfidz Al-Quran dan beberapa undangan dalam rangka tahfidz Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu ke negara mana saja Pak Ustadz? Kalau negara tetangga seperti Malaysia itu sudah alhamdulillah sudah sering gitu di sana. Terus kalau ke Timur Tengah paling ke Mekah, ke Kuwait, ke Iran juga, ke Qatar alhamdulillah. Nah, itu semua dalam rangka lomba atau hanya haflah atau seperti apa? Kalau ke Mekah itu tentunya untuk berangkat umroh, alhamdulillah sudah 2 kali berangkat. Oh, 2 kali. Iya. Itu hadiah Itu atau penghargaan? itu yang pertama saya diberangkatkan oleh pengusaha batubara. Yang pertama tahun 2013. 2013. Yang kedua saya diberangkatkan oleh salah satu travel di Indonesia ini. Ketika itu saya mengikuti lomba musabaqah hifdzul Quran khusus untuk para tunanetra. Oh, Dan saya menjadi terbaik 1. Hadiah umroh. nah itu berangkatnya sendiri atau memang hadiah itu diperuntukkan untuk Pak Ustadz dengan keluarga atau sendiri? Sendiri. Sendiri saja. Iya. Yang tahun 2013 berarti usia berapa itu? Usia 18. Usia 18. Iya. Dan kemudian pernah juga lomba ya ke luar negeri. Iya, lomba ke luar negeri alhamdulillah di Kuwait tahun 2015. Juara? Peringkat ke-9 dari 47 negara. Subhanallah, luar biasa. Tahun berikutnya di Iran itu 70 negara alhamdulillah dapat peringkat ke-4. Ya. Dan itu di negara luar ya, katakanlah negara tetangga dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak Ustadz ini berapa kali kira-kira, ya mungkin banyak sekali ya lomba-lomba yang diikuti. Nah, yang paling diingat atau paling berkesan dan memang itu paling membanggakan kira-kira lomba di mana? Kalau juara di tingkat nasional mungkin 2 kali. 2 kali. Yang pertama 2013 itu dapat juara 2 lomba hifdzul Quran golongan 20 juz di Bangka Belitung. Oh, tingkat 20 juz. Ya, yang 2014 itu hifdzul Quran juga masih cabang yang sama, itu dapat juara 1 di Kota Batam. Oh, berarti memang 2 tahun berturut-turut itu juara nasional bidang hifdzul Quran ya. Baik, luar biasa. Kemudian Pak Ustadz begini, ini kan banyak sekali memang para subscriber ini kan menanyakan kepada khususnya channel YouTube Agung Prawoto, itu mereka menanyakan bagaimana sih tips-tips katanya biar mudah menghafal Al-Quran seperti itu. Pada dasarnya sendiri Al-Quran itu sudah mudah. Ya. Ada 7 ayat Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu mudah. Yang pertama surah Toha ayat kedua, yang duanya itu di akhir surah Maryam dan di akhir surah Ad-Dukhan, dan yang 4-nya berada dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Itu jaminan Allah untuk kemudahan menghafal Al-Quran.
Untuk caranya sendiri yang mungkin tentunya kalau ingin hafal ya dihafalkan. Ya. Namun ada catatan, ada waktu-waktu tertentu. Ya. Biasanya yang digunakan oleh para penghafal Quran agar mudah menghafalnya. Seperti contoh ketika qiyamul lail itu ada kemudahan khusus yang Allah berikan bagi mereka menghafalkan Quran ketika waktu qiyamul lail. Setelah itu pada sholat subuh dan ketika waktu duha. Bagaimana cara menghafalnya? Mungkin cara menghafalnya dari ayat per ayat itu diulang terus menerus sampai hafalan tersebut bisa melekat dan lancar. Ya. Ya, berarti kan pada intinya memang menghafal itu sebenarnya mudah ya. Mudah sebenarnya. Yang sulit itu mungkin menjaga Menjaga hafalan. hafalan. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz, ini juga pernah dengar dari beberapa narasumber atau beberapa asatidz, ada beberapa yang dapat katakanlah itu menghilangkan hafalan Al-Quran. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita hindari sebagai penghafal Al-Quran agar hafalan kita itu tidak hilang? Tentunya sumber atau pintu sebuah dosa itu mungkin dari pandangan ya. Pandangan biasanya orang itu yang apalagi laki-laki gitu ya. Oh, iya. Biasanya mereka Tidak bisa menjaga pandangan. gimana kerja gitu. Padahal kan dalam Qurannya sudah diperintahkan Iya. qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tapi pada nyatanya mereka belum bisa seperti itu. Jadi ya, yang terpenting adalah menjaga pandangan gitu tadi. Iya, iya. Berarti memang salah satunya adalah menghindari perbuatan dosa lebih utamanya dari pandangan kita ya. Dan itu mungkin salah satu andalan atau cara Ustadz dan mungkin kelebihan Ustadz juga dalam menjaga pandangan sehingga sampai saat ini Pak Ustadz dapat menjaga hafalannya dengan baik dan benar dan luar biasa. Saya juga kagum, saya juga merinding melihat Pak Ustadz tadi membacakan 2 juz sekaligus. Dapat dikatakan tidak ada satu sekalipun lancar, luar biasa. Biasanya orang menghafal itu kan ada delay sedikit untuk mengingat ayat berikutnya, tapi Pak Ustadz seperti membaca itu dan luar biasa. Pak Ustadz, alhamdulillah nih channel kita, channel Agung Prawoto itu sudah mencapai 10.000 subscriber. Nah, kira-kira harapan Ustadz untuk channel YouTube Agung Prawoto kedepannya seperti apa? Harapan saya untuk channel YouTube Agung Prawoto yang pertama mungkin kedepannya mudah-mudahan banyak lagi menebar manfaat untuk para penontonnya, para pendengarnya, dan juga banyak menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia ini, khususnya para pemuda yang di zaman sekarang ini mungkin sudah mulai melupakan atau bahkan meninggalkan Al-Quran gitu. Mudah-mudahan dengan channel YouTube Agung Prawoto ini mereka bisa kembali kepada Al-Quran dan semangat lagi untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amin. Oke, baik. Terakhir nih, Ustaz. Boleh nggak sedikit Ustaz menghafal beberapa ayat yang sudah kami tunjuk? Kira-kira silakan. Beberapa ayat. Yang pertama, surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya. Saya lihat dulu karena memang saya nggak hafal. Saya ingin memastikan bahwa memang Pak Ustadz ini benar-benar seorang hafid yang luar biasa. Al-Anbiya ayat 25. Saya aja yang melihat Al-Quran nggak temuin. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 25. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Baik, selanjutnya ini satu ayat lagi, Al-Waqiah ayat 20. Al-Waqiah Ya, Al-Waqiah ayat 20.
Ya, siap. وفاكهة مما يتخيرون. Baik, luar biasa. Itu saja mungkin Pak Ustadz, sudah teruji pemirsa di rumah subscriber channel